Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat Riasa Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di channel Riasa Depok untuk kita membahas sahabat Nabi Muhammad SAW. Untuk kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan sejarah Nabi Muhammad SAW atas seorang sahabat yang mendapat julukan Abu Abdillah, serta dia juga dijuluki Luqmanul Hakimnya umat Islam. Siapakah sahabat ini? Marilah sama-sama kita bahas pada kesempatan kali ini. Sahabat Riasa Depok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat ini adalah sahabat Salman Al-Farisi. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas sejarah sahabat Salman Al-Farisi ini di jilid pertama. Kita akan melanjutkan pembahasannya pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya kita mengingatkan kembali bahwa sahabat Salman Al-Farisi ini adalah merupakan sahabat yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti ajaran Nasrani. Dan di sini dia sebelum memeluk agama Nasrani, beliau adalah pemeluk agama Zoroaster atau penyembah api. Di sini dapat kita simpulkan bahwa sahabat Salman Al-Farisi ini adalah sahabat yang memang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mencari kebenaran yang beliau anggap baik berdasarkan akal dan pikiran beliau. Beliau menyimpulkan bahwa agama Zoroaster atau agama penyembah api itu adalah kurang bagus, ya. Makanya beliau ketika berjalan ke kebun ayahnya, beliau tidak ke kebun tapi mampir ke gereja. Karena di sana dilihat bahwa ajaran-ajaran yang disampaikan oleh gereja ini lebih baik daripada ajaran agama yang dia peluk. Sehingga karena keinginan dia untuk mendalami agama Nasrani ini, dia sampaikan kepada ayahnya agar dia bisa mengikuti ajaran agama Nasrani. Sehubungan dengan ayahnya merupakan pendeta dari agama Zoroaster, maka sudah otomatis ayahnya tidak akan mengizinkan. Sehingga dia dikurung oleh ayahnya di sebuah rumah dan diikat dengan besi. Sahabat Riasa Depok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dibelenggu oleh ayahnya, tapi semangat mencari ilmu yang ada dalam dirinya itu tetap menggebu-gebu, sehingga dia berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu yang dibuat oleh ayahnya. Dia berhasil memutuskan rantai besi yang membelenggu dirinya, dan akhirnya dia meloloskan diri untuk pergi ke tempat di mana
agama Nasrani itu berasal, yaitu ke Syria, sehingga dia mengikuti rombongan orang-orang Nasrani yang hendak ke Syria. Di sini kita ketahui bahwa jarak dari tempat tinggal beliau, yaitu di Isfahan, tentu sangat jauh ke Syria ya. Kurang lebih 1614 km dari Isfahan ke Syria. Dan ini merupakan, kalau dilihat dari jarak, itu merupakan jarak yang sangat jauh sekali. Dari sini kita ketahui bahwa ini adalah kita melewati 3 negara ya. Kalau Isfahan ini di Iran, melewati Irak sampai masuk ke Syria. Jadi jarak yang sangat jauh ini beliau tempuh adalah untuk mencari kebenaran. Yang pada saat itu dia ketahui bahwa agama Nasrani adalah agama yang benar bagi sahabat Salman Al-Farisi. Dan di sini dia belajar dengan seorang pendeta. Setelah berapa lama dia ketahui bahwa pendeta ini tidak baik perangainya, karena pendeta ini menganjurkan jamaahnya untuk berinfak. Setelah jamaahnya berinfak, infaknya tidak dibagikan kepada orang yang berhak, dikumpulkan hanya untuk dirinya sendiri. Sehingga ketika pendeta ini atau uskup ini meninggal dunia, Salman Al-Farisi menyampaikan kepada jamaahnya, sehingga jamaahnya akhirnya menyalib pendeta tersebut dan tidak menghormati penguburannya. Dan akhirnya pendeta tersebut digantikan oleh pendeta yang lain yang lebih baik daripada pendeta tersebut. Dan ini diakui oleh sahabat Salman sampai pendeta yang kedua ini meninggal dunia. Namun sebelum pendeta ini meninggal dunia, sahabat Salman bertanya gitu ya, di mana ada uskup yang sama seperti ini gitu ya, sama seperti beliau sebelum beliau meninggal. Akhirnya ditunjuk bahwa pendeta yang sama seperti saya ada di daerah Mosul ya, daerah Mosul. Jadi dari Syria ke Mosul atau dari Syria ke Irak ya, yang jaraknya sekitar, Mosul ke Irak itu 744 km ya. Ada 3/4-nya ya, 3/4 dari jarak dari Isfahan ke Syria ya. Jadi lebih pendek daripada dari Isfahan ke Syria, karena ini sampai ke Irak ya. Nah, karena sahabat Salman ingin menyebut hidayah, maka dilakukan ini di jalan ke Mosul ya. Dan memang benar di Mosul dia temukan uskup yang baik ya. Akhirnya beliau mengabdi di sana sampai berapa lama. Nah, pada satu saat pendeta tersebut ingin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Salman juga bertanya gitu ya, di mana ada uskup seperti Anda yang mengajarkan ajaran Nasrani yang benar gitu ya. Akhirnya uskup ini sebelum meninggal menyampaikan bahwa ada di daerah Nasibain atau Nasibin ya. Jadi yang jaraknya sekitar 269 km. Ini jadi antara Irak dan Syria. Sahabat Salman langsung pergi ke sana dan mendapati pendeta di sana yang sama dengan pendeta yang sudah meninggal. Akhirnya sahabat Salmannya mengabdi di sana sampai juga dia akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala,
sahabat Salman bertanya kepada pendeta tersebut, siapa pendeta atau uskup yang ajarannya sama dengan Anda, yang mengikuti ajaran daripada Nasrani yang lurus gitu. Akhirnya ditunjuklah ada seorang pendeta atau uskup di daerah Amuria yang jaraknya dari Nasibin itu sekitar 1142 kilometer ya. Ini ada di sekitar daerah Libanon ya kalau sekarang. Nah, dengan informasi tersebut akhirnya sahabat Salman pergi ke Amuria. Di sana dia mengabdi sampai uskup tersebut, dan uskup tersebut memang uskup yang baik sampai uskup tersebut akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, uskup tersebut menyampaikan bahwa tidak ada pendeta seperti saya, karena sekarang sudah zamannya nubuah, akan dibangkitkan seorang nabi, dan nabi tersebut berasal dari daerah yang banyak pohon kurmanya, banyak gunung-gunung batunya ya. Kemudian ciri-ciri yang ada atau yang jelas dari nabi tersebut adalah dia tidak mau makan dari makanan sedekah, tapi mau makan dari makanan yang diperuntukkan untuk hadiah. Dan nabi tersebut memiliki tanda kenabian di punggungnya ya. Dan kalau kamu nanti ke sana, ikutilah dia gitu ya. Nah, di Amuria ini sahabat Salman selain berburu dengan uskup atau pendeta tersebut, dia juga beternak ya, beternak sapi, juga unta ya, pokoknya beternak untuk kebutuhan sehari-hari. Dan ketika pendeta ini meninggal, dia ingin ke daerah yang banyak pohon kurmanya tersebut ya. Ketika ada rombongan yang akan pergi ke sana, maka sahabat Salman ini mencari rombongan, dan alhamdulillah ketemu. Ketika ketemu, maka dia buat perjanjian bahwa kalau Anda semua bisa membawa saya ke tempat tujuan Anda, maka saya akan memberikan ternak-ternak saya. Dan akhirnya disepakati, sehingga Salman akhirnya bisa pergi ke tempat tujuan yang dimaksud tersebut, yang dimana ada nabi yang baru akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pendeta yang seperti ini tidak ada lagi.